A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bersama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian serial kita ya Pak ya. Kajian serial tentang kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Kalau misalnya diurut kajiannya sudah lumayan banyak juga episodenya Pak ya. Ada sampai udah 20 Pak. Mungkin ada Pak ya, kurang lebih Pak ya. Sekarang kita masuk kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika huruf waw ataf, id itu dzaraf keterangan zaman. Kalau dibuat terjemahannya ingatlah dalam kurung ketika. Jadi suatu ketika dahulu bahwasanya Nabi Musa telah berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzolimi diri kalian sendiri dengan mengambil patung anak lembu sebagai sesembahan. Nah, jadi kita sudah sampai kepada kisah di mana Samiri membuat patung anak lembu dari emas, yang kemudian patung itu disembah oleh sebahagian daripada Bani Israel. Maka kemudian
Nabi Musa menghancurkan patung tersebut dan kemudian debunya dihambur-hamburkan ke dalam lautan. Maka kemudian setelah peristiwa penghancuran patung tersebut, Bani Israel itu semuanya kalau kepada Nabi Harun mereka berani dia, Pak. Tapi kalau kepada Nabi Musa takut mereka. Maka kemudian Nabi Musa mengumpulkan mereka semuanya. Dikumpulkan mereka semuanya dan kemudian Nabi Musa berkata bahwasanya kalian telah menzolimi diri-diri kalian dengan menjadikan patung anak lembu itu menjadi sesembahan kalian. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Maka bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ila bari'ikum faqatulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Apa hukumannya, Pak? Bunuh diri mereka sendiri. Jadi kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar. Sebagaimana Luqman senantiasa menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau memperserikatkan Allah. La tusyrik billahi syai'a, innahu, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Jadi para pelaku syirik itu, Pak, para pelaku syirik atau para tukang sihir, dukun ataupun tukang tenung namanya, itu kelakuannya itu sebenarnya mereka berlevel-level juga, Pak, bertingkat-tingkat juga. Kalau misalnya tukang sihir itu levelnya masih level-level di bawah, maka mereka melakukan sesembahan atau sesajen yang mereka berikan itu mungkin ya ayam hitam begitu kan, dikasih berbagai macam ya tambahan di samping ayam hitam itu, kemudian dipakukan ke sebuah pohon yang dianggap keramat. Kalau misalnya level tukang sihirnya atau pelaku kesyirikan itu lebih tinggi lagi, maka dia melakukan perbuatan yang lebih di atasnya itu lagi. Mereka mungkin akan mengambil Al-Quran diambil, kemudian diambil darah wanita haid dan dituliskan di atas Al-Quran. Itu kelakuan mereka. Kadang-kadang kita memanggil mereka sebagai orang pintar, macam-macam namanya begitu, Pak. Dan dia kadang-kadang punya peci pula, bajunya seperti baju gamis pula. Di depan kita tidak tahu sebenarnya kelakuan di belakangnya adalah seperti itu. Ada lagi level yang lebih tinggi, misalnya sanggup mereka itu melakukan perbuatan zina sesuai dengan permintaan setan atau iblis yang disembahnya itu. Sanggup dia melakukan perbuatan zina dengan mayat perempuan. Ada lagi yang lebih tinggi setelah itu, misalnya setelah melakukan perbuatan zina misalnya dengan mayat perempuan, kan ada dukun-dukun begitu, Bu, ya, yang beritanya keluar di media massa begitu kan. Ada lagi yang lebih tinggi, misalnya sampai ada misalnya tentang terbukanya file Epstein yang mungkin pernah kita mendengar sebahagian, ketika tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh orang-orang hebat di dunia ini sebahagian terbongkar kelakuan mereka, maka kelakuan mereka itu mengorbankan anak-anak gadis yang masih belia di bawah umur itu pertama diperkosa dulu, setelah itu
dipersembahkan, dibunuh darahnya kepada dewa yang mereka sembah, yang hari ini orang-orang menyebutnya dewa Baal. Sebenarnya itu semua sama. Apakah itu dewa Baal namanya, itu iblis, atau misalnya Lucifer namanya, iblis juga dia itu, atau di zaman dahulu namanya Azazil, dia itulah iblis. Nah, orang-orang yang para petinggi-petinggi ini di era global ini, kalau yang tadi kan masih level-level di bawah banyak itu kan, orang-orang inilah yang iblis itu memperlihatkan wujud aslinya kepada mereka, dan mereka lah yang mengatur dunia hari ini. Para elit global yang hari ini kita mungkin pernah mendengarnya. Nah, begitulah kelakuan daripada pelaku kesyirikan. Makanya disebut dengan kezoliman yang sangat besar. Jadi darah-darah, nyawa-nyawa, bahkan sampai kepada anak kecil pun tidak berharga bagi mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah engkau kepada ila bari'ikum. Bari itu adalah nama Allah yang kalau misalnya kita lihat dalam surah Al-Hasyr, huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Bari itu berdekatan dengan khaliq. Bari itu kalau misalnya Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, dan adanya ciptaan itu sempurna, itu yang disebut dengan bari. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan adanya penciptaan itu sempurna. Misalnya langit yang kita lihat ini, atau diri kita begitu. Allah menciptakan langit. Langit ini maha sempurna, sangat sempurna. Perhatikanlah begitu. Di malam hari kita perhatikan begitu. Sangat sempurna. Bahkan seperti yang sudah pernah kita sampaikan juga, orang-orang pintar, para ilmuwan, katakanlah dari Inggris sana, Universitas Oxford yang terkenal itu, mereka itu punya profesor namanya Stephen C. Hawking, orangnya udah meninggal. Orang ini mendapatkan hadiah Nobel atas sebuah buku yang dia tulis tentang awal permulaan penciptaan alam semesta. Bagaimana alam semesta ini awal-awal terjadinya. Bagaimana awal terjadinya? Itulah yang disebut dengan teori Big Bang, ledakan besar. Jadi alam semesta ini dari tidak ada kemudian menjadi ada. Teori itu ditemukan oleh dia. Pertanyaannya, dari tidak ada menjadi ada. Jika angka 0 ditambah 0 hasilnya berapa, Pak? 0. Kalau 0 ditambah 1 baru bernilai. Berarti ada enggak yang menciptakan? Pasti ada. Maka yang menciptakan itulah dia yang disebut dengan angka 1 itu. Kalau 0 ditambah 0 tidak ada yang menciptakan, terjadi dengan sendiri, tidak mungkin. Berarti 0 ditambah 0. Kalau misal ada yang mengadakan, itulah dia Allah. Dia tahu orang ini. Orang ini tahu, dia profesor ini tahu dia bahwasanya tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada yang mengadakan, dan itulah Allah. Hanya saja orang ini untuk mendapatkan hadiah Nobel itu, maka dia tidak mengakui tentang hal itu. Supaya dia dapat hadiah Nobel, sudah sampai pengetahuan dia kepada hal itu, tapi dia menidakkan, sehingga kemudian dia mendapatkan hadiah Nobel. Jadi Allah itu Maha Pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada, dan adanya itu sempurna.
Kata Allah, fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb engkau yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan adanya itu sempurna. Faqatulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Faqatulu anfusakum, zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum, karena yang demikian itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk hukuman membunuh diri mereka sendiri? Kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Maka ada beberapa macam pendapat dari masing-masing ulama tafsir. Di antara pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang sebahagian dari Bani Israel yang tidak menyembah kepada patung anak sapi ini, mereka ini yang kemudian membunuh orang-orang yang menyembah patung dari emas tersebut. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, fatubu ila bari'ikum, artinya mereka saling berbunuh-bunuhan. Orang yang tidak menyembah patung anak sapi bersama dengan orang yang menyembah patung anak sapi, mereka saling berbunuh-bunuhan. Kenapa orang yang tidak menyembah patung anak sapi ini juga ikut saling berbunuh-bunuhan seperti itu? Karena mereka tidak melarang orang yang menyembah patung anak sapi ini. Makanya kita ini disuruh, jika ada kemungkaran, kita disuruh ngapain, Pak? Disuruh kita melarang, betul. Ada kemungkaran di sekeliling halaman atau rumah kita, atau mungkin di kampung atau warga kita di sini, maka kita diperintahkan untuk melarang tentang hal itu. Nah, orang ini mereka tidak melarang tentang hal itu, sehingga mereka kemudian saling berbunuh-bunuhan. Kalau misalnya didiamkan saja, misalnya apa kasus yang paling marak sekarang? Kasus tentang temuan emas misalnya di rumah salah seorang petinggi misalnya. Ya, kita juga harus bersuara bahwasanya itu kemungkaran begitu. Jadi kita harus bersuara bahwasanya itu adalah kemungkaran gitu. Maka kemudian kita kembalikan kemari, ketika mereka sudah dikumpulkan oleh Nabi Musa, maka di dalam kitab tafsir itu dijelaskan, waktu mereka itu sudah berkumpul semua, kemudian orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi tersebut itu mulai berdiri, sementara orang yang menyembah patung anak sapi itu mereka duduk. Maka kemudian Allah takdirkan cuaca kemudian menjadi mendung, gelap. Maka ketika dalam keadaan gelap seperti itu, maka mereka kemudian saling berbunuh-bunuhan. Mereka mengambil bawa parang, saling berbunuh-bunuhan. Ketemu bapak dibunuh, ketemu anak dibunuh. Bagaimana suasana seperti itu? Kacau balau. Dalam keadaan kacau balau seperti itu, penuh dengan teriakan, penuh dengan tumpahan darah, parang-parang yang berbunyi tring begitu, maka kemudian salah seorang dari mereka menyeru kepada Nabi Musa agar Nabi Musa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini cukup. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta, dikatakan di dalam hadis tersebut, hatta da'a Musa wa Harun, sampai kemudian Nabi Musa berdoa bersama dengan Nabi Harun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka berdua? Rabbana halakat Banu Israel, ya Tuhanku,
apakah engkau hendak membinasakan Bani Israel? Rabbana, ya Tuhanku, kata beliau, Al-Baqiyah, Al-Baqiyah, ya Allah, ya Tuhanku, cukup ya Allah, cukup. Sudah begitu permohonan daripada Nabi Musa. Maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Musa, sehingga awan yang gelap tadi itu kemudian terang kembali. Setelah dilihat semua jenazah bergelimpangan, berapa yang mati meninggal semuanya, Pak? Jumlah yang meninggal saling bunuhan tersebut jumlahnya mencapai 70.000 daripada Bani Israel. 70.000 yang meninggal dunia. Maka kemudian Allah katakan, ujung daripada ayat ini yang mesti kita ingat, fataba alaikum, maka Allah kemudian menerima taubat mereka. Maka dihukumi oleh para ulama tafsir, orang yang meninggal dunia karena terbunuh tersebut karena mereka bertaubat. Ini bentuk pertaubatan di zaman Nabi Musa ini. Mereka bertaubat, dan bentuk taubatnya adalah saling membunuh seperti itu. Maka mereka dijatuhi sebagai orang yang meninggal sebagai syuhada. Mereka meninggal sebagai syuhada, artinya taubatnya diterima. Adapun orang yang masih hidup karena sudah dikatakan cukup, maka mereka ini itu juga orang yang taubatnya diterima dan tetap melanjutkan kehidupan. Maka kemudian dikatakan inilah makna daripada kalimat fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini untuk kaum Bani Israel. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan cara kita bertaubat? Cara kita bertaubat itu berbeda dengan taubatnya Bani Israel. Jadi ayat ini ditujukan kepada Bani Israel karena ada sebahagian daripada orang-orang yang memanfaatkan daripada ayat ini, kemudian digunakan kepada orang-orang yang dangkal dari ilmu agamanya dan dimanfaatkan dengan mendoktrin untuk membunuh diri mereka sendiri. Nah, ayat ini banyak digunakan untuk orang-orang yang melakukan semacam bom bunuh diri seperti itu. Padahal ini adalah untuk orang-orang Bani Israel. Agama kita mengajarkan kepada Allah kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu dengan, kalau misalnya dengan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 70 kali atau 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kalimat yang sayyidul istighfar? Apa kalimatnya? Ya. Iya. Mana hadiah door prize-nya, Pak? Ada beliau ibu yang membaca di belakangnya. Kasih satu dari sekarang, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanaqtu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang jilbabnya warna coklat muda itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu kalimat sayyidul istighfar.
Kalau misalnya kita bertaubat dengan taubatan nasuha, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lihat ibu-ibu, surat At-Tahrim halaman 539. Surat At-Tahrim bukan halaman 539. Halaman 561. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tubu, bertaubat. Taubat itu kalau dalam kamus lisanu Arabiyah, kamus lisanu Arabiyah, lisannya orang-orang Arab itu, makna daripada taubat itu apa? Makna daripada taubat itu adalah ar-ruju'u min af'alil mazmumah ila af'alin mahmudatin syar'an. Artinya kita kembali dari perbuatan tercela atau perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya taubat itu kembali dari perbuatan yang buruk, perbuatan tercela kepada perbuatan yang terpuji sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dikatakan nasuha itu kan diterjemahkan semurni-murninya. Jadi kalau misalnya kita melihat orang mengambil madu di tengah hutan, madu sialang misalnya Pak ya, mengambil madu di tengah hutan di atas pohon yang sangat tinggi. Begitu madu itu diambil, di dalam ember itu akan diikuti oleh ranting-ranting pohonnya yang kecil-kecil, daun-daun yang masuk ke dalamnya, kemudian sarang daripada lebah tersebut bersama dengan lilin-lilinnya dan anak-anaknya dan induknya atau tawon yang mati. Maka kemudian orang-orang menyaring madu tersebut menggunakan kain. Maka ketika hasil saringan itu dihasilkan madu yang sangat bening, murni. Itu yang disebut dengan nasuha. Jadi taubat yang semurni-murninya itu seperti itu. Kita kaitkan dengan kalimat fatubu ila bari'ikum. Bari, seperti yang kita sampaikan tadi, itu adalah kita bahwasanya Allah tersebut Maha Pencipta yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan ciptaannya itu sempurna. Allah menciptakan dalam keadaan sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dengan taubatan yang semurni-murninya, maka itu menandakan bahwasanya kita ini dahulu dalam keadaan suci. Allah berikan kita ini dalam keadaan suci. Fitrahnya suci kita ini dahulu nih. Kalau kita pengen kembali kepada Allah, maka kembalikan diri kalian yang sempurna itu. Nah, kira-kira begitulah. Kembalikan yang ciptaan yang sempurna itu. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini? Sempurna enggak kita lagi? Banyak dosa kita. Bagaimana cara mengembalikan yang sempurna itu? Kalau Bani Israel tadi gimana? Bunuh diri masing-masing. Karena dia bertaubat dengan membunuh dirinya, maka mereka mengembalikan kepada kondisi sempurna. Sekarang kita
Bagaimana cara kita mengembalikan agar sempurna untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Taubat dengan semurni-murninya. Jadi kita bertaubat, benar-benar bertaubat. Jagalah diri dari sekarang, Pak. Jagalah diri dari sekarang, Bu. Taubat dengan semurni-murninya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti yang sudah kita sampaikan, mandilah pagi-pagi jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi mandi, niatkan untuk mandi taubat. Habis mandi, tegakkanlah sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat taubat. Setelah itu sholat tahajud, sholat witir silahkan. Jagalah setelah saat itu diri kita, agar jangan sampai juga jatuh kepada perbuatan maksiat. Tapi kalau misalnya terjadi lagi gimana, Ustaz? Itulah taubat lagi. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, mana yang lebih berat, taubat kita atau taubat Bani Israel ini? Karena ada juga pandangan dari para ulama. Ulama ini hebat, luar biasa. Ada pandangan yang lain. Sebenarnya taubat Bani Israel ini tidak seperti kita susahnya. Kenapa? Selesai melakukan perbuatan pertaubatan seperti itu, sudah mereka meninggal, sudah taubatnya diterima. Kita bertaubat nanti malam, besok pagi kemudian kita sudah berusaha membersihkan diri kita, bertaubat dengan taubatan nasuha. Besoknya ternyata sempat juga berbuat dosa lagi. Berat lah, Bu. Sebenarnya yang berat itu taubatnya kita, karena kita tidak pernah tahu apakah taubat kita diterima atau tidak. Maka senantiasa kita disuruh bertaubat, beristighfar setiap hari. Setiap hari 70 kali, 100 kali. Kemudian Allah katakan, surat At-Tahrim tadi, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan, asa, mudah-mudahan. Kalimat asa ini itu kalimat harapan. Asa itu harapan. Jika Allah memberikan harapan itu kepada orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman itu melaksanakannya, maka asa itu menjadi pasti. Kalau kepada orang-orang kafir itu belum tentu. Jadi kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat asa ini, jika kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita diterima, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ujungnya jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bisa dibayangkan, Bu, seperti apa sungai-sungai di surga, di bawahnya sungai-sungai. Ibu-ibu pernah melihat istana terbesar di dunia hari ini? Istana atau singgasana terbesar hari ini di dunia miliknya Sultan Hasanal Bolkiah. Itu luar biasa. Kalau misalnya dilihat dari depan sungai Bandar Seri Begawan, di malam hari, lampu-lampu istana yang dengan masjid dengan kubah emasnya itu, gemerlapnya itu luar biasa. Di malam hari ketika orang berjalan melewati sungai di depan istana tersebut, itu sungainya di depan istana. Ini sungainya di bawah kita. Gimana cara kita membayangkannya itu? Kemudian kata Allah lagi, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya nurana, perhatikan cahaya. Perhatikan kalimat ini tentang cahaya. Jadi orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha ini, nanti di hari kiamat, ketika masa persidangan, ketika masa penghisapan itu sudah selesai, semua orang
akan bergerak menuju ke sirat setelah melewati telaga. Semuanya akan bergerak menuju sirat, jembatan. Sirat itu dipenuhi dengan kegelapan. Ada semacam lorong kegelapan. Maka ketika orang-orang semuanya memasuki kegelapan tersebut, sangat gelap tersebut, sangat gelap sekali. Maka Allah mengatakan, lihat surat Al-Hadid ayat yang ke-14. Jadi ketika semua orang melewati kegelapan yang sangat gelap tersebut, maka kemudian Allah mengatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna. Berkata orang-orang munafik yang laki-laki dan perempuan, mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman apa yang dikatakan oleh orang-orang yang munafik ini, unzuruna, tunggulah kami, kata mereka. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Unzuruna naqtabis min nurikum, agar kami bisa meminta mengambil cahaya engkau sedikit. Kalau misalnya ada benih-benih kemunafikan, apalagi kemunafikan yang sangat besar, buanglah. Karena orang-orang yang munafik ini, yang benar-benar munafik ini, maka sungguh Allah akan mencabut atau tidak memberikan cahayanya di hari tersebut. Maka ketika orang-orang memasuki lorong yang gelap tersebut, orang-orang yang mukmin Allah berikan cahaya kepada mereka. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada yang mendapatkan cahayanya. Ada yang mengatakan besarnya itu sampai sebesar delta Saudi Arabia itu. Ada yang mengatakan dalam kitab tafsir Ibnu Abbas mengatakan ada yang sebesar pohon cahayanya. Ada yang mengatakan kemudian sebesar dirinya. Dan yang paling kecil, cahaya itu diberikan kepada orang-orang yang beriman ini. Saking sedikitnya keimanannya, hanya sebesar ujung daripada telunjuk kakinya yang ada di kukunya. Yang ketika dia berjalan melewati cahaya kegelapan di atas sirat, di atas jembatan itu, ketika dia melangkah satu langkah, seolah-olah cahaya itu akan padam, maka dia berhenti. Ketika dia melangkah lagi, seolah-olah cahaya itu akan padam, dia berhenti. Ketika berhenti muncul lagi cahaya. Maka bermohonlah kita kepada Allah agar Allah memberikan cahaya yang besar kepada kita, supaya kita berjalan di atas sirat itu seperti laksana kilat. Sirat itu panjang dan perjalanannya sangat jauh, dan di sisinya, di sisi kegelapan itu ada capit-capit, ada kail-kail yang senantiasa menarik orang jatuh ke dalam neraka. Dan orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin dengan mengatakan, unzuruna, tunggulah kami, agar kami bisa mengambil cahaya yang sedikit. Maka dikatakan kepada orang-orang munafik tersebut, qilarji'u, kembalilah kalian, wara'akum faltamisu nura, hari ini sesungguhnya tidak cahaya bagi kalian. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adzab. Maka kemudian dinding pembatas itu menjadi pemisah di antara mereka, yakni dinding yang berpintu, yang mana pintu tersebut adalah pintunya surga. Maka dinding pembatas itu menjadi pemisah di antara mereka. Dan yang pertama sekali mengetuk dari pintu surga ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang taubatan nasuha. Kita kembali lagi kepada surat Al-Baqarah tadi. Kita lanjutkan ayatnya. Wa idh qultum ya Musa,
Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Maka ketika sudah selesai pertaubatan yang saling berbunuh-bunuhan itu sudah selesai, maka kemudian Nabi Musa memilih 70 orang. Kalau yang mati 70.000. Nah, ini Nabi Musa memilih 70 orang terbaik. Jadi kalau yang terbaik berarti istilahnya yang pintar-pintarnya dari Bani Israel yang masih hidup. Dipilih 70 orang. Maka kemudian semuanya dibawa mendekat ke daerah Bukit Tur. Begitu 70 orang ini dipilih oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa kemudian mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Al-Wah, kitab Taurat. Jadi Nabi Musa akan menerima kitab Taurat selama 40 hari di atas Bukit Tur yang sudah kita sampaikan sebelumnya dari pertemuan sebelumnya. Maka ketika kemudian Nabi Musa menyampaikan, inilah kitab Taurat yang akan menjadi undang-undang, yang akan menjadi cara kita beribadah, cara kita mentauhidkan Allah. Inilah dia kitab Taurat tersebut. 70 orang ini ketika mereka kemudian disuruh beriman untuk mengamalkan kitab Taurat ini, maka mereka kemudian mengatakan, wa iz qultum ya Musa. Apa yang mereka katakan? Luar biasanya Bani Israel ini, Pak. Sudah saling berbunuh-bunuhan, disuruh untuk menerima kitab Taurat. Ini orang pilihan. Mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kami melihat Allah dalam keadaan jahrah, melihat dengan mata telanjang, mata langsung. Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah. Mereka meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti apa ini, Pak? Kedegilan orang-orang ini. Dan itu orang pilihan ini. Mereka meminta ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita akhiri dengan ayat ini. Maka kemudian fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kemudian petir menyambar mereka sehingga mereka kemudian mati semuanya. Sampai di sini, nanti mereka dihidupkan lagi. Nanti insya Allah kita sambung kajiannya bulan depan. Selanjutnya untuk door prize. Untuk door prize-nya yang pertama, apa makna daripada taubat? Bahasa Indonesia saja, Bu. Seperti yang kita sampaikan tadi dalam bahasa lisanul Arabiyah. Apa makna taubat? Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Ya. Silakan, Pak, kasih hadiahnya, Pak. Kalau makna yang kita sampaikan secara umum seperti itu, kalau dalam bahasa Arab, lisanul Arabiyahnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan yang tercela dan kemudian mengerjakan perbuatan yang baik dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya siapa yang belum pernah dapat hadiah, Bu? Yang belum pernah dapat hadiah siapa, Bu? Yang belum pernah dapat hadiah, pertanyaannya siapa yang belum pernah dapat hadiah? Kasih satu dulu, Pak. Bapak-bapak, coba Pak baca doa yang kita bacakan tadi. Yang pertama Sayyidul Istighfar. Silakan, Pak. Angkat tangan, Pak.
anta rabbi. Nah, silakan Pak. Oh, khalaqatani wa ana abduka. Barakallah. Silakan Pak. Beliau Pak, hadiahnya satu Pak. Kemudian doa yang dibacakan oleh Nabi Adam, yaitu doa Rabbana zalamna anfusana. Silakan siapa yang bisa? Bapak-bapak. Silakan Pak, angkat tangan Pak. Ya. Zalamna. Barakallah. Habis Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.